Yo, balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini, seperti janji saya di video yang kemarin ya, untuk kali ini akan ngebahas Ethereum dan juga altcoin. Jadi altcoin yang terpilih kali ini adalah Ethereum dan juga Manta. Dan mungkin nanti malam ya akan saya upload sekitar sore atau malam lah ya. Itu akan saya upload altcoin lain. Ya mungkin Dogecoin dan juga Shiba ya, karena Shiba dan Dogecoin mungkin udah 1-2 minggu yang lalu saya update terakhir nih ya, 1-2 minggu 3 minggu yang lalu. Kita akan update lagi nanti sore atau nanti malam lah akan saya upload. So kemarin juga dia ada upload ya untuk Bitcoin dan juga Outlier, yang nanyain Outlier. AAV juga ini, walaupun AAV sering jarang dibahas, by the way ini juga sudah saya update untuk AAV ya. Jadi mungkin yang tertarik nonton bisa, ENA juga dan WIF juga udah saya update. Dan per hari ini Fear and Greed Index masih di sekitar 60-an ya, udah di grid. Dan ya overall market sebenarnya ini mengarah ke koreksi untuk posisi saat ini, dimana dini hari tadi itu juga ada ya Trump speech di Bitcoin conference teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa baca juga ini untuk Donald Trump ya berjanji untuk maintain strategi nasional Bitcoin reserve dan never sell ya, jangan nggak pernah jual. Jadi intinya adalah, ini kan panjang nih teman-teman ya, saya coba akan sampaikan inti-intinya aja. Si Donald Trump ini membangun narasi yang positif banget ya ke komunitas kripto. Seperti apa? Seperti dia bilang Bitcoin bakal to the moon ya, Bitcoin bakalan naik lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian di waktu mendatang Bitcoin akan melampaui market cap gold. Kemudian juga US ini benar-benar ngedukung Bitcoin lah ya, mau beli Bitcoin, kemudian mau nge-keep Bitcoin, nggak pernah jual. Kemudian orang-orang yang tidak pro terhadap kripto Bitcoin itu bakalan dipecat. Contohnya seperti Gary Gensler ya, ketua SEC. Jadi kalau misalkan Donald Trump terpilih, dia akan berjanji memecat Gary ya. Gary bakalan dipecat dan bakalan diganti sama orang yang baru. Dan juga ini kan narasi-narasi yang dibangun sama Trump. Kemudian juga tidak akan terjadi yang namanya CBDC ya kalau dia terpilih, dimana CBDC itu kan untuk nge-counter kripto sebenarnya teman-teman ya. Cuman kalau misalkan teman-teman telaah di balik narasi positif yang dia bangun, sebenarnya ini adalah salah satu senjata politiknya dia. Karena teman-teman tahu ya, dia ini berbicara seperti ini karena akan ada pemilihan presiden di US ya. Jadi dia menarik hati para kripto ya, crypto market ya, untuk mendapatkan suara. Dan kalau misalkan teman-teman telaah lebih dalam, oke, US bakalan beli, US bakalan nge-keep, US bakalan ini dan itu. Sadar atau tidak sadar, US itu dalam tanda kutip mencoba mengambil alih dan mengontrol market kripto. Ya, jadi semakin banyak mereka punya, semakin banyak mereka terjun ke dalam ini, ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya biar mereka punya lebih banyak. Dan untuk apa? Untuk ngekontrol teman-teman. Tujuannya itu sebenarnya. Dan ini juga Trump juga bilang ya, kalau misalkan mereka ini atau US itu akan dijadikan pusat ya, pusat dari kripto dan Bitcoin di dunia ini ya. Jadi di sini udah clear banget. Tentunya di sisi lain ya ini positif untuk saat ini, tapi untuk kedepannya belum tentu ya, karena ini dia juga berlomba-lomba lah ya sama China untuk mining lah dan lain sebagainya ya. Berlomba-lomba untuk apa? Ya udah untuk ngegarap market ini teman-teman. Dia ngeliat potensinya, peluangnya, wah ini lumayan bisa digarap ya, bakalan beli lebih banyak dan lain sebagainya. Sedangkan utang dari US itu aja banyak guys, numpuk juga. Gimana cara mereka bisa beli sebanyak itu? Ya mau gak mau dalam tanda kutip ya, print uang lagi, cetak uang lagi ya, alihin belinya di Bitcoin dan kripto. Jadi mungkin ini bisa menjadi di satu sisi menjadi hal yang cukup baik ya untuk short termnya, tapi untuk jangka panjangnya belum tentu teman-teman ya. Jadi aset itu semakin dimonopoli, semakin dimiliki sama salah satu negara tertentu, ya itu bisa dibilang cukup bahaya ya, kurang baik sebenarnya. Karena nanti pergerakannya tergantung sama satu pihak aja.
Jadi itu yang pengen saya mention. Jadi untuk short termnya mungkin ya oke, ya positif teman-teman untuk kriptonya. Ya mungkin sampai dia terpilih maybe ya, tapi kedepannya balik lagi ya, dia ini bisnismen dan dia ini ya intinya bisnismen lah ya. Dia itu bukan seorang yang bodoh. Bisa aja dia mengambil situasi saat ini. Jadi kalau misalkan nanti udah naik, udah di pump dan lain sebagainya, waktunya exit. Jadi berhati-hati ya. Buat teman-teman yang lihat ini positif bakal lanjut Bitcoin ke 200.000, ke 300.000, ya nggak kayak gitu juga dalam jangka pendeknya atau short termnya. Tentu harus berhati-hati. Semua orang yang ngomongnya baik, semua orang yang pengen ngepam dan sebagainya, pasti nanti di end of the day-nya mau ambil untung juga, teman-teman. Ya, mau jualan juga, ya mau nikmatin juga hasilnya. Oke? Kita lihat dulu untuk Ethereum ETF flow. Jadi ini per hari pertama diperdagangkan memang inflow-nya ini besar, tapi dari Grayscale ini jualan banyak nih, teman-teman. 484,1 million US dollar. Tapi ya masih ketutup positif lah. Kemudian selanjutnya buset, jualan terus. Memang institusi lain ini melakukan pembelian, tapi Grayscale ini jualan juga. Ya bisa dibilang sell on the news lah ya, sama seperti sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan ya, sell on the news ya, hati-hati sell on the news dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan tidak begitu heran karena mereka punya wadah baru nih untuk jualan barang mereka. Jadi mungkin dalam 1-2 minggu setelah ETF memang biasanya ada sell on the news. Ya jualan dulu, market koreksi dulu, baru nanti kita lihat perlahan recovery ya. Jadi nggak perlu panik, sekali lagi ini bisa menjadi peluang kalian mungkin yang mau DCA kembali atau mau buyback kembali Ethereum. Dan ya kita lihat juga sebenarnya untuk secara daily ini udah hit area target ya, dimana ini adalah golden ratio VWAP retracement 0,5 sampai 0,3. Ini udah defisit ya, box warna hijau. Terakhir kali kita update Ethereum itu di ya ini 9 10 hari yang lalu lah nih, di hari Minggu ya, 9-10 hari lalu lah teman-teman ya. Sorry di sini. Ini tuh Ethereum ini 4-5 hari yang lalu, kemudian 10 hari yang lalu ya. Jadi udah 2 kali diupdate sebelumnya dan ini udah hit area target. Sempet bikin tail candle sampai 3.085 dolar ya. Ini dekat dengan VWAP 0,6-nya. Jadi balik lagi di sini sebelumnya dia sudah mampu break ya dari high sebelumnya tuh. Di area sini udah mampu di break, atau saya tandem pakai ini lah ya. Ini kan high sebelumnya udah mampu di break teman-teman. Tinggal kita lihat dia waktu correction. Tapi retracementnya itu cukup dalam teman-teman. Sebelumnya kan dia kita lihat nih turun, naik sedikit baru lanjut turun gitu ya. Tapi sayangnya kita bisa lihat di sini, ini turun sedikit, naik lebih tinggi ya, grab likuiditas, terus turunnya itu dalam cukup tajam teman-teman. Ya, sekarang PR-nya si Ethereum adalah minimal dia hold dari area ini. Ya even lower ya. Kita bisa lihat di sini masih ketahan di EMA21 secara daily-nya. Ini coba kita extend atau geser aja ke bagian lebih bawahnya. Nah, di sini. Ya, jadi balik lagi, kalau saya extend ini juga sempat menjadi area tahanan SNR juga nih pada pergerakan si Ethereum sebelum-sebelumnya. Nah, ya di sekitar level area ini ya, di sekitar 3.100 lah. Ya sekitar 3.100 dolar itu menjadi area krusial sekali lagi untuk si Ethereum. Dan hopefully kalau misalkan kita lihat seperti ini trennya, kalau dia mampu bertahan ini untuk sekedar retrace aja, dia naik ya, retracement before dia lanjut naik lagi. Yang ngetes sampai 3.850-an dolar, 3.900 dolar, sekitar area itu dulu. Dimana ini adalah high sebelumnya pada bulan Mei Juni 2024 dan juga pada sebentar nih pada kapan nih? Maret 2024 nih, teman-teman. Level area ini. Coba saya markingin dan here we go ya. Di sini teman-teman targetnya. Jadi mungkin untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman harus bersabar sekali lagi dan memantau ya sekitaran level 3.100 untuk si Ethereum. Meanwhile kalau misalkan kita lihat untuk chart pattern yang lebih besar nih, coba saya akan extend seperti ini. Kemudian tandain dengan warna orange teman-teman, lebih tebal. Nah ya kita bold. Bagian bawahnya ya ini juga coba saya tandain dengan warna orange dan saya bold 4 ya. Tuh. Sebenarnya dia terbentuk di dalam sebuah triangle pattern. Ya, jadi kalau misalkan let's say dia masih ketahan di area itu, sebelumnya SNR juga di sekitar 3.100, 3.070 dolar gitu ya.
ini bisa menjadi opportunity yang baik. Minimal dia testing lagi nih ke trendline resistannya. Ya, trendline keramat. Setelah 1, 2, 3, 4 kali di testing reject terus, dan ya ini hopefully mungkin dalam bulan depan berarti ya. Untuk bulan depan 2 minggu lagi hopefully si Ethereum itu bisa lebih cepat recovery-nya. Ya minimal udah testing lagi di atas 3.700 dolar. Ya, jadi ini by the time nanti kita akan update terus setiap hari minggunya untuk si Ethereum. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk area range seperti ini. Ya, skenario yang ini. Ya, ini dia masih ketahan di dalam triangle pattern-nya, which is ini masih nice ya, masih good. Tinggal kita lihat follow up-nya aja, sebenarnya seperti itu. Ya, cuman kalau area ini jebol dia kemana bro? Pasti kan nanya gitu. Kalau ini jebol ya udah ke lapis bawah di sekitar 2.800-an dolar. Ini area krusial yang nggak boleh. Ya balik lagi nih, nggak boleh dijebolin sama si Ethereum secara daily time frame. Next kita lihat untuk secara time frame hourly seperti 1 jam. Sebenarnya 1 jamnya ini dia testing di area supply-nya dia. Nih, coba saya tandain teman-teman. Nah ya, kita bisa lihat sebelumnya ini sempat menjadi supply juga, menjadi support. Kemudian di sini tuh supply. Terakhir kali reject strong dari situ tuh, satu red candle besar. Ketika harga ini berangsur naik, reject lagi teman-teman. Yang menandakan memang buying power itu belum sekuat itu, belum sekencang itu untuk ngangkat si Ethereum naik lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita gunakan juga bantuan kaki Fibo dari swing high ke swing low yang terakhir, dan ya here we go, pas banget nih. Ya pas banget di retracement atau Fibo 0,5-nya. Rejection terjadi lagi dari level area tersebut. So untuk area tahanan terdekat kita lihat dia di sini. Ini ada area demand juga. Ya ini coba saya tanda dengan warna hijau. Oke. Ini kalau saya zoom, nah di sini ya tuh. Area demand terdekatnya. Ini sebelumnya sempat testing kemudian naik lagi. Ini bikin tail candle, tapi sekarang kita lihat juga ya, ini perlahan red candle-nya tuh ngisi. Nggak cuman bikin jarum, jadi benar-benar selling pressure itu lebih besar daripada sebelumnya. Ya kita bisa lihat 1, 2, 3 red candle, dan area ini berapa? 3.163 sampai 3.193 dolar, itu terdekatnya. Next, lebih bawah itu pasti di lowest areanya. Ya di sekitar berapa bro? 3.086 sampai 3.116 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan dua area ini terdekat untuk secara time frame 1 jamnya. Ya tuh. Minimal kalau kita extend ke samping pun ini sempat menjadi tahanan juga. Retracement sebelum dia ngangkat lagi harganya. Oke. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk si Ethereum secara time frame 1 jamnya. Karena memang terakhir kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance di sini. Dan juga trendline support. Nah ya, dia terbentuk seperti sebuah rising wedge. Sempat testing ya area supply plus juga golden ratio. Berarti kita bisa bilang sekedar grab likuiditas testing aja, atau fake ya false break, drop, naik lagi kemudian lanjut turun teman-teman. Jadi memang udah breakdown dari rising wedge-nya, walaupun ini volatile banget karena Trump speech. Dan ya ini dua area pemberhentian yang perlu sekali dipantau untuk secara time frame hourly dari si Ethereum. Next kita update Manta. Ini Manta juga beberapa kali saya update. Cuman sebenarnya di sini ini cukup positif ya. Bisa dibilang area ini saya tandain area ini. Ini adalah neckline dari inverse head and shoulder ya, potensi inverse head and shoulder nih 1, 2, 3. Ya. Jadi PR-nya si Manta adalah secara daily dia harus mampu closing di atas di atas 1,077 dolar. Di atas area 1,077 dolar. Itu dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, close di atas, maybe adanya retracement untuk lanjut naik lagi. Nah, ya, untuk lanjut naik lagi ngetes area berapa bro di sini? Ini ada area supply-nya juga di sini. Yap. Di level berapa bro? Ini coba saya hapus ya biar nggak keramaian. Ini di level 1,24 sampai 1,297 dolar. Ya. Jadi itu beberapa next area target untuk Manta. If Manta mampu nih break dulu, ini syaratnya teman. Tapi kalau dia gagal nggak mampu reclaim, ya maybe hitungan 1 minggu ke depan, ya secepat mungkin lah ya, maybe satu minggu ke depan. Ya besok kan udah Senin, sampai ya 1 minggu ke depan dia nggak mampu break seperti ini, lemas malah. Ya dia potensi apa? Di sini malah kita melihat chance untuk double top 1 dan ini top kedua.
Ya, kalau kita lihat secara daily, ini adanya peluang untuk double top dengan area neckline di sekitaran area ini, di sekitar 0,9031 dolar. Ya, jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk Manta. Sekali lagi ya, diwaspadai kalau misalkan memang 1 minggu ke depan dia nggak mau break area itu, ya chance-nya untuk lanjut turun itu lebih besar probabilitasnya. Kalau kita lihat time frame 1 jamnya seperti apa, dan ya 1 jamnya kurang lebih masih sama seperti Bitcoin. Ya, palingan untuk saat ini bisa dipantau area ini dulu aja untuk Manta. Nah, sebelumnya SNR di level area 0,937 sampai 0,9522 dolar. Ini menjadi pemberhentian terdekat untuk Manta ya, yang nanyain Manta gimana ini untuk lower time frame-nya. Kalau area itu jebol ya udah, kita akan visit ke swing low terakhir ada di sini. 0,86 sampai 0,8811 dolar ya untuk Manta. Karena sebelumnya ini sempat naik pump signifikan tapi drop juga signifikan. Ya, sama seperti Bitcoin dan juga Ethereum nih, ya kena dampak semua lah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa membantu, dan memang untuk event speech-nya ini kita bisa lihat volatile banget ya, market bergerak itu naik turunnya gila banget. Tapi setelah itu ya udah, mungkin momen memang orang jualan sell on the news, bisa aja. Oh udah naik ya udah gue jual dulu lah gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Bye guys.